Dia menemukan bahwa di papan tulis, rumus matematika yang belum pernah dia pelajari seumur hidupnya. Secara otomatis memberikan jawabannya. Bersemangat. Dia dengan cepat menyalin jawabannya. Sejak saat itu, apapun pertanyaannya, begitu dia melewatinya, jawabannya akan otomatis muncul di benaknya. Namun kemampuannya tidak hanya itu. Hari itu dia sedang menonton pertandingan rugby. Dan dia terkejut menemukan bahwa para pemain tidak hanya memiliki lingkaran bercahaya di bawah kakinya, tetapi bahkan ketika melempar bola, parabola kuning muncul di udara. Bahkan menunjukkan sudut lemparan yang tepat. Hebat! Sebuah permainan sepak bola langsung dirubah menjadi rumus matematika. Dengan kemampuan super ini, dia langsung mendaftar agar bergabung dengan tim itu. Melihat penampilan percaya diri bocah itu, pelatih melanggar peraturan dan memberinya kesempatan. Pemuda itu berganti baju rugby ukuran besar, siap memperlihatkan kecepatan tubuhnya. Tapi rekan satu timnya mengatakan kepadanya, bagaimanapun juga, lindungi dirinya dengan baik-baik aja. Pertandingan baru saja dimulai. Dan rekan satu timnya mengoper bola kepadanya. Saat ini, pikirannya menghitung dengan gila-gilaan. Dan akhirnya menemukan. Rekan setimnya berlari ke ruang terbuka untuk menangkap bola. Setelah dia menghitung kecepatan lawan, saat hendak melempar bola, bola otomatis menyesuaikan sudutnya. Dia penuh percaya diri. Dan melempar bola. Seperti yang diharapkan. Bola rugby dikirim ke rekan setimnya dengan tepat. Semua orang tercengang. Awalnya mereka mengira dia adalah anak yang lemah. Tidak menyangka dia begitu kuat. Mereka satu demi satu menunjukkan pengakuannya kepadanya. Sang pelatih dengan cepat memanggilnya ke sisinya. Mengundangnya untuk menandatangani kontrak. Anak laki-laki itu meledak dalam kegembiraan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, ibunya juga berubah. Wanita itu tiba-tiba menyadari. Dia berlari lebih cepat daripada mobil. Dan waktu seolah berhenti. Setelah melewati mobil, ikat pinggang hanya sentuh pada kaca spion sekali. Kaca spion langsung pecah. Wanita itu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan segera berhenti. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah berlari ribuan mil. Jika dia menggunakan kemampuan ini untuk mengirimkan barang, penghasilan bulanannya pasti akan lebih dari $100.000. Dia dengan bersemangat memberitahu sahabatnya tentang hal ini. Tapi sahabatnya menyuruhnya untuk tidak omong kosong. Motif drama seperti ini, bagaimana bisa terjadi padanya? Melihat sahabatnya tidak percaya, dia langsung timbul ide. Dia membawa mainan dari rumahnya ke sahabatnya. Sang sahabat langsung terdiam. Keduanya langsung pergi ke lapangan olahraga untuk memverifikasi kekuatan supernya. Tak disangka, kecepatan wanita itu mencapai 602 km per jam. Tapi dia merasa itu belum mencapai batasnya. Dan kakinya dipercepat lagi. Setelah lari seputaran lagi, kecepatannya sudah mencapai 718 km per jam. Sahabatnya bertanya apakah dia bisa berlari lebih cepat. Wanita itu langsung menginjak pedal gasnya. Kali ini layar perangkat tidak menunjukkan hasil. Wanita itu buru-buru mengerem. Tanpa diduga, sebuah lubang besar muncul di tanah. Sahabatnya menyarankan agar dia mengantarkan makanan. Jadi dia pasti bisa menjadi karyawan terbaik. Sejak saat itu, wanita tersebut harus makan makanan dalam jumlah banyak setiap hari. Namun tubuhnya mencernanya dengan sangat cepat. Tidak peduli berapa banyak dia makan dan minum. Tubuhnya tetap langsing. Setelah memiliki kekuatan super, hidupnya menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Hanya butuh beberapa detik, dia sudah membersihkan rumah dengan bersih. Hari itu wanita itu ingin sekali pulang. Diam-diam mempercepat kecepatannya. Tapi dia tiba-tiba merasa, kali ini berbeda daripada biasanya. Tubuhnya perlahan menghilang. Saat dia merasa bingung, sebuah retakan muncul di depannya.
Karena dia tidak bisa mengerem tepat waktu, dia langsung berlari masuk retakan itu. Ketika dia keluar, dia sudah capai di China yang berjarak ribuan mil jauhnya. Juga karena kesempatan ini, dia sudah belajar bagaimana melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dapat langsung berlari ke tempat yang dia inginkan. Tapi dia tidak tahu, suaminya juga mengalami mutasi. Si kepala botak ini tidak sengaja menemukan. Dia bisa menangkap peluru. Seorang penjahat tiba-tiba mencuri senjata polisi, lalu menembak seorang rekan wanita di sebelahnya. Si kepala botak tidak memikirkannya, dan segera berdiri di depan rekannya. Penjahat itu dengan cepat ditundukkan. Dua orang juga tidak terluka. Tapi sekarang rekan perempuan itu bertanya, "Di mana amunisinya?" Kepala botak tidak tahu bagaimana menjawab, dan keluar dengan panik. Karena peluru itu tertangkap olehnya. Si berkepala botak tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jadi ke lapangan baseball. Dia ingin menguji kekuatan supernya. Dia menyesuaikan kecepatan lemparan bola menjadi 90. Lalu menekan tombol start. Begitu dia selesai bersiap, bola bisbol langsung ditembakkan. Tapi dia tidak berani menangkap lemparan pertama. Jadi dia menenangkan dirinya sendiri. Saat bola kedua dilepaskan, dia langsung menangkapnya. Dia sangat bersemangat saat ini. Dia memanggil teman baiknya Blackie, ingin sedikit menyombongkan diri di depannya. Si kepala botak mengatur kecepatannya secara maksimal. Mesin langsung bergetar. Terdengar ledakan. Bola tidak hanya mudah ditangkap, tetapi juga dihancurkan menjadi bubur. Tapi Blackie tidak mempercayainya. Untuk adegan barusan, Blackie mengira dia sedang menunjukkan sulap. Jadi si kepala botak terus tampil beberapa kali lagi. Semua bola bisbol ditangkap dengan akurat olehnya. Melihat Blackie masih tidak percaya, kepala botak itu mengeluarkan pistol asli. Beritahu Blackie untuk menembaknya. Tapi Blackie tidak bodoh. Jika si kepala botak ditembak mati, maka dia pasti akan masuk penjara. Tapi kemudian sebuah insiden terjadi. Pistol tiba-tiba lepaskan peluru. Tapi kepala botak itu masih menangkap peluru dengan benar. Melihat peluru di tangan si kepala botak, Blackie sangat bersemangat. Dia meletakkan si kepala botak di lapangan. Ingin teman baik melompat turun dari sini, untuk memeriksa apakah dia bisa terbang atau tidak. Kepala botak juga ingin mencoba. Dia kumpulkan keberanian lalu lompat ke bawah. Tanpa diduga, dia tidak bisa terbang, tetapi jatuh dengan keras ke tanah. Blackie melihat ke lubang besar di bawah. Sangat khawatir. Tapi detik berikutnya, kepala botak itu merangkak ke atas lubang. Ini juga membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bisa terbang, tetapi memiliki tubuh yang abadi. Kepala botak memandang Blackie di atas. Melompat sekuat tenaga. Dia melompat sedikit aja, tapi sudah capai ke ketinggian ratusan meter. Jika mengikuti Olimpiade, diperkirakan juara lompat tinggi juga harus bersandar ke samping. Dengan kekuatan super seperti itu, si kepala botak memutuskan untuk menggunakannya untuk memerangi kejahatan. Hari itu dia melihat api di tidak jauh. Meskipun petugas pemadam kebakaran berada di tempat kejadian, ada seorang gadis yang terjebak di dalamnya. Situasi yang sangat berbahaya. Kepala botak tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia langsung melompat ke atap gedung seberang. Dia dengan cepat menemukan tangga, tapi di bawahnya terbakar dengan ganas. Kepala botak tidak peduli, langsung menyerbu ke dalam api. Tidak lama kemudian, dia berhasil menyelamatkan gadis itu. Petugas pemadam kebakaran melihatnya keluar dari api tanpa cedera, dan benar-benar bingung. Tapi kepala botak masih belum tahu, kebakaran itu hanya untuk pengalih perhatian. Tujuan sebenarnya dari para gangster adalah menggunakan api untuk mengirim polisi dalam jumlah besar berkumpul di satu tempat. Kemudian mereka akan pergi merampok bank di kota yang di samping ini.
Mereka menembak seorang penjaga keamanan, lalu kabur. Namun mereka tidak pernah menyangka, kepala botak itu hanya perlu melompat untuk mencapai tempat kejadian. Para perampok tidak peduli padanya, langsung menginjak pedal gas, ingin menabrak terbang si kepala botak. Dan kepala botak sudah siap, ingin menghentikan mobil dengan tangan kosong. Tapi hasilnya, untungnya, kepala botak itu memiliki tubuh yang abadi. Jadi dia tidak terluka. Tapi dia ingat wajah para perampok itu. Penyelidiki datang, akhirnya memblokir salah satunya. Tapi para bandit itu sangat arogan. Suruh si kepala botak itu untuk menjauh darinya. Melihat kepala botak itu tidak berniat pergi, perampok itu tiba-tiba menghilang. Lalu muncul di belakang kepala botak itu. Dia langsung melepaskan tembakan. Untung pelurunya berhasil ditangkap. Perampok terus-menerus berteleportasi. Bahkan jika kepala botak melemparnya keluar, dia masih berhasil menghindarinya. Pada saat ini, si kepala botak telah menemukan rute teleportasinya. Langsung lempar dia, yang menabrak ke bagian depan mobil. Kemudian dia melihat pistol di tanah. Cepat bergegas menuju kepala botak. Kepala botak ingin menghentikannya, tetapi hanya menangkap udara. Perampok berhasil mengambil pistol, muncul ke belakang si kepala botak, dan menekannya ke belakang lehernya. Tapi orang jahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Ketika dia berbicara omong kosong, dia ditembak jatuh dari belakang. Ternyata seorang polisi berpakaian preman. Dia sudah lama menyelidiki orang ini. Saat polisi berpakaian preman tidak memperhatikannya, kepala botak itu buru-buru kabur dari tempat kejadian. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa istrinya mengalami kecelakaan di sini. Inilah wanita tercepat di dunia. Selama dia berlari, waktu akan berhenti. Tetapi pada saat ini telepon berdering. Wanita itu mengeluarkannya. Saat perhatiannya teralihkan, dua pengendara sepeda tiba-tiba muncul di depannya. Sang wanita dengan cepat menghindarinya. Namun karena kecepatannya terlalu cepat, dia tersandung sepeda di pinggir jalan. Seluruh tubuhnya langsung kehilangan pusat gravitasinya. Terbang lurus keluar, berguling lebih dari 800 putaran hingga berhenti. Kali ini, tidak hanya pakaiannya yang robek, tetapi ia juga kehilangan sebagian besar kulit di punggungnya. Tapi keajaiban terjadi. Luka di punggung cepat sembuh. Tanpa diduga, kecelakaan ini menyebabkan dia membangkitkan kekuatan super penyembuhan diri. Beberapa hari yang lalu mereka hanya orang biasa. Tiba-tiba menghadapi badai selama perjalanan. Pesawat jatuh ke danau. Seluruh keluarganya tidak hanya tidak terluka, tetapi juga secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan super. Untuk memahami dengan jelas perubahan pada tubuhnya, wanita itu segera berlari keluar kota, pergi ke danau tempat pesawat jatuh, lalu mengambil air danau untuk penyelidikan. Tetapi tidak menemukan apapun. Di sisi ini, kepala botak merasa dirinya tidak cukup kuat. Jadi dia pergi mencari teman baiknya Blackie. Suruhnya menabrak dirinya sendiri dengan mobil. Dia ingin menghentikan mobilnya. Blackie mengetahui kekuatan super si kepala botak, dan langsung ambil tindakan. Dia menginjak pedal gas, langsung bergegas ke kepala botak itu. Akibatnya, Blackie sangat ketakutan. Segera berlari datang untuk melihat si kepala botak. Untungnya si botak baik-baik saja. Mereka kemudian terus melakukan pelatihan beberapa kali lagi. Tapi hasilnya masih sama. Kepala botak itu masih terjatuh ke tanah. Hari itu, si kepala botak akan pergi ke pesta. Tiba-tiba dia menerima telepon penting dari Blackie. Ternyata bank tempat Blackie bekerja bertemu dengan kelompok perampok bank itu. Dia segera bersembunyi ke samping, ingin memanggil si kepala botak, tetapi ditemukan oleh perampok. Mereka menyandera dia. Saat ini kepala botak itu melompat turun dari langit. Melihat perampok berusaha melarikan diri,
Dia segera melompat dari tangga, lalu memblokir bagian depan mobil. Tapi para perampok itu tetap mengabaikannya, langsung menabrakkannya hingga jatuh ke tanah. Tapi sekarang para perampok tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak biasa. Tidak peduli seberapa keras mereka menginjak pedal gas, mobil tidak akan bergerak. Kemudian si kepala botak di belakang dengan paksa mengangkat mobil. Si kepala botak menggunakan kekuatan untuk melemparnya. Mobil langsung terbalik di tanah. Para perampok di dalam semua tercengang. Kepala botak mengambil kesempatan untuk membuka pintu mobil dan menyelamatkan Blackie. Ketika polisi tiba, kepala botak itu diam-diam pergi. Namun tidak lama kemudian, kepala botak itu menerima telepon dari guru putranya, yang memanggil dia dan istrinya ke sekolah. Ternyata setelah putranya membangkitkan kekuatan supernya, dia berubah dari murid yang cuek menjadi murid yang baik dalam semalam. Guru mulai curiga dia curang, tapi tidak ada bukti. Hanya bisa berasumsi bahwa dia minum obat. Si kepala botak ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu bagaimana angkat bicara. Tidak bisa mengatakan itu kekuatan super. Tapi sang guru mengabaikan kata-katanya. Si kepala botak mengejarnya, tanpa henti menjelaskan. Tapi guru mengira dia membuat alasan. Langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Tapi dia abaikan lampu merah. Ditabrak mobil tepat setelah keluar dari persimpangan. Ketika pengemudi melihat ini, dia panik. Dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Guru itu terluka parah. Dan dadanya ditusuk oleh pipa baja. Karena pipa baja sangat dekat dengan jantungnya, risiko pembedahan sangat tinggi. Dokter juga tidak bisa sepenuhnya yakin melihat guru yang terbaring di tempat tidur. Anak laki-laki itu menyalahkan dirinya sendiri, mengira semuanya dibawa olehnya. Tapi tiba-tiba, dia secara tidak sengaja menemukan gambar 3 dimensi hati dan pipa baja muncul di depan matanya. Bocah itu segera menyadari kekuatan supernya bisa menyelamatkan guru. Jadi dia baca-baca banyak buku medis. Dengan bantuan otak adidaya, metode pembedahan ditemukan dengan sangat cepat. Tetapi operasi sangat sulit. Pembuluh darah harus segera dijahit. Dalam beberapa detik setelah tabung baja ditarik keluar. Orang normal tidak bisa melakukannya sama sekali. Tapi ibu anak laki-laki itu bisa. Selain itu, ibunya dulunya adalah seorang dokter. Ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan operasi. 3 orang yang menyamar sebagai dokter membawa guru itu ke ruang operasi. Sang ayah bertugas menjaga bagian luar. Sang putra dan sang ibu yang bertanggung jawab atas operasi di bawah komando anak laki-laki itu. Sang ibu dengan cepat melakukan. Dalam sekejap mata, dia selesaikan serangkaian tindakan yang sangat sulit. Lihat detak jantung normal sang guru. Bocah itu sangat bahagia. Saat ini, seorang dokter datang untuk memeriksa ruangan. Kepala botak itu dengan cepat menghentikannya. Namun dokter tak peduli. Suruhnya membuka pintu. Namun dia langsung terpana. Pipa baja di dada pasien telah menghilang. Dan parameter tubuhnya juga sangat stabil. Ketika dokter kembali untuk mencari si kepala botak, seluruh keluarganya sudah kembali ke rumah. Aluran cerita di atas berasal dari serial TV Amerika, No Ordinary Family. Kisah keluarga mereka belum berakhir, karena kekuatan super putrinya akan segera membangkit. Itu semacam kemampuan yang dapat meramalkan masa depan.